Halo guys, welcome to Guru Nahason. Dan kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang sangat lazim dan sangat banyak orang yang cukup banyak dari yang sangat cenderung polemik dan lain sebagainya. Soalnya memang pertanyaannya cukup banyak yang ditanyakan ya, cukup banyak yang dibicarakan, cukup banyak orang-orang yang kaget, cukup banyak orang-orang yang banyak sekali yang akan keluar dari agama mereka. Soalnya pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dibilang itu pertanyaan yang cukup berat gitu. Kenapa bisa cukup berat? Soalnya pertanyaan ini pertanyaan yang bikin orang-orang beragama itu susah. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara secara logika, kita berbicara soal di atas logika kita, di atas nalar kita, di atas apapun itu, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan ringan, pertanyaan yang sangat kecil sekali. Pertanyaan yang cuma bisa dijawab secara logika aja, logika yang amburadul atau apa. Tapi sebenarnya logika ini gampang dibicarakan tuh. Nah, dalam pertanyaan ini kita akan membahas ya, pertanyaan itu ada di judul ini, di video ini. Kita akan bahas di sudut pandang orang secara umum, filsafat dan logika. Sedangkan filsafat logika tidak mesti, secara umum aja lah, secara umum. Dan kita bicarakan juga secara Kristiani ya, sedikit Kristiani. Apakah pertanyaan ini bisa valid nggak? Sebenarnya nggak valid sih satu sisi, tapi jadi pertanyaan yang unik sih. Oke, yang kita akan bahas adalah Tuhan itu satu, mengapa banyak agama? Dan jika Tuhan Maha Kuasa, apakah dia bisa melahirkan Tuhan yang lain? Atau sekali lagi ya, jikalau Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, kenapa dia tidak bisa mengangkat batu yang dia ciptakan sebesar apapun itu? Nah, ini kan pertanyaan sebenarnya itu bisa dibilang itu cukup aneh ya, tapi kalau kita pecah menjadi dua pertanyaan ya. Pertanyaan ini dipecah menjadi dua. Dari sudut pandang yang ini, sebenarnya pertanyaan tidak masuk akal sih. Coba bikin orang pusing sebenarnya. Pertanyaan nggak masuk akal, bikin orang pusing. Cuman kalau kita bedah lebih dalam ya, kita bisa lebih banyak bicara hal itu sih. Jadi dalam konteks video ini kita akan membahas dua pertanyaan ini dari sudut pandang umum dengan sudut pandang Kristen ya. Kenapa dari sudut pandang umum dan sudut pandang Kristen harus dipisahkan? Sebenarnya bisa dapat titik temunya yang mudah untuk dibicarakan. Titik temunya itu mudah, mudah itu dibicarakan, dan titik temunya itu nggak perlu banyak debat, nggak perlu banyak diskusi, nggak perlu takut dengan mereka yang gitu. Tapi titik temunya ada kok. Nah, ini apa kita bicarakan sih? Oke, kita akan bicarakan secara umum terlebih dahulu ya. Kalau secara umum kita bisa bedakan agama, Tuhan, dan batu yang dia ciptakan. Oke, kita bedakan. Dari pertanyaan pertama ya, jika Tuhan itu satu, kenapa banyak agama? Jawabannya simpel. Tuhan kan dimensinya berbeda dengan kita. Dimensinya berbeda. Ingat, dimensinya Tuhan itu ada di atas, ada di luar ruang waktu kita. Ada di mana dia itu berada di dalam surga itu sendiri tuh. Anggap aja dia berada dalam surga. Dimensi kita itu berbeda gitu. Dimensinya kita dengan Tuhan itu berbeda. Itu yang kita punya dasar yang utama. Dasar utamanya itu jangan membicarakan sifat-sifat Allah terlebih dahulu. Kita jangan dibicarakan sifat-sifat Allah yang diungkapkan secara dahulu ya. Itu beda. Karena sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa itu berbeda dengan konteks Kristen ya. Beberapa memang beda, tapi kalau kita tahu ya. Tapi yang utama adalah Tuhan tuh dimensinya beda. Ingat, dimensinya berbeda, definisinya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi pertanyaannya tidak fair. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaannya. Agama itu dimensinya di mana? Di bumi kan? Agama itu dimensinya apa? Di bumi. Agama dimensinya di ruang dan waktu kita. Dan agama adalah sekumpulan perintah, aturan, sistem kepercayaan tentang Tuhan di dimensi yang lain. Nah, pertanyaannya, jika Tuhan satu, mengapa ada banyak agama? Oke, kita balik. Jika Tuhan itu satu, kenapa ia tidak mau menciptakan agama? Ya, coba. Agama satu tidak diciptakan. Itu harus ada konsekuensi logisnya ya. Jika Tuhan itu satu, kenapa
agama itu banyak, atau dibalik lagi jika Tuhan itu satu, kenapa dia tidak menciptakan satu agama? Coba kasih pembuktian. Ini di luar dimensi agama ya, di luar dimensi kepercayaan ya, di luar sudut pandang orang non beragama. Jawabannya memang tidak menciptakan agama sebenarnya secara umum ya. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan agama yang paling sempurna, tentu bisa kita pertanyakan lagi ya. Kalau dia menciptakan agama yang sempurna, kenapa sistemnya berbeda? Tidak satu sistem aja. Kan harus satu agama, satu sistem, satu teologis. Itu. Jadi ingat gitu. Satu agama, satu sistem, satu teologis. Dan Tuhan itu ingat, dia berada di luar sistem. Andai kata dia menciptakan agama, maka dia harus berada di luar sistem itu. Dan sistem yang berada di ruang dan waktu di luar agama itu Tuhan itu sendiri harus ada. Itu yang ditanyakan itu. Jadi kalau dia Tuhan itu adalah seorang manusia misalnya, ini analogi manusia, kita bisa menciptakan agama karena di dalam ruang dan waktu yang sama. Itu. Kalau Tuhan kan berada di ruang waktu yang berbeda, harusnya kalau kita bicara secara logika ya, logika bermain ini ya. Dua di dimensi yang di surga itu harus menciptakan agama di surga. Saya gitu aja. Jadi perbedaan sistem bahasa ini juga mendasari pengen yang bodoh-bodoh tadi, pengen yang sebenarnya gampang dicerna. Itu. Oke, kedua ya pertanyaannya, jika Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa menciptakan dewa-dewa yang lain? Jawabannya bisa. Kalau dia bisa ya apa? Kalau dibilang tidak bisa ya apa? Apa buktinya? Sekarang buktinya Anda sudah bisa membuktikan nggak Tuhan itu ada? Nggak bisa. Buktikan Tuhan itu ada juga nggak bisa. Ada tidak ada saudara yang membuktikan, nggak ada. Jadi jatuhnya kayak agnostik tuh. Oh, kamu buktikan Tuhan itu ada, nggak ada. Lama-lamaan kayak gitu sih. Tapi sebenarnya pertanyaan ini juga bodoh sih harusnya. Bodoh. Soalnya kenapa? Tuhan itu pasti ada, tapi bukan dibuktikan secara ruang dan waktu kita, tapi dibuktikan di ruang yang lain. Dan pembuktian Tuhan yang ada saat ini adalah ciptaannya sendiri. Karena dia menciptakan. Meskipun dia beda di ruang dan waktu yang berbeda. Jadi kalau pertanyaan ini kalau kalian beda lagi, nah ini pertanyaan ada dalam beberapa buku filsafat, banyak orang-orang filsafat yang sudah mengungkapkan pertanyaan ini, mengungkapkan jawabannya, tapi banyak orang yang masih berpolemik di otak mereka. Itu yang saya yang harus diutamakan ya. Karena dimensinya berbeda. Ini cuma pertanyaan. Dimensinya berbeda. Dia menciptakan agama, nggak tahu kita. Yang membawa agama juga nggak tahu. Kan dimensinya berbeda. Dan dia menciptakan kita kan memiliki satu hal yang berat itu besar. Terus yang lainnya ya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, apakah dia bisa beranak, punya banyak dewa, punya anak? Ya terserah Tuhan lah, itu aja gampang kok. Suka-sukanya Tuhan gitu. Toh, kalau Tuhan gitu kan gitu Tuhan panteisme. Kalau Tuhan yang sendiri kan juga Tuhan monoteisme kan. Dia bilang tidak bisa, ya udah tidak bisa. Apa buktinya? Buktinya ya kamu tanya sendiri orang yang tanya gitu. Orang kayak gitu tidak percaya, semakin bodoh lah. Semakin bodoh, dan logikanya tidak sematang itu kok. Karena kalau bicara secara logika ya, logika fallacy-nya banyak kok. Adanya kalau kita bicara satu itu. Ada kala Tuhan tuh bisa kita dewa ya bisa. Tuhan tidak bisa kita tidak bisa. Udah gitu aja, nggak usah jawab aneh-aneh. Oh, dia buktinya mana? Lah, minta pembuktian dengan ruang dan waktu berbeda juga nggak bisa. Tuh. Terus terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu. Kalau Tuhan bisa menciptakan batu sebesar gaban ini, kenapa orang ini Tuhan ini tidak bisa mengangkatnya ya? Tidak bisa mengangkat batu ini. Nah, pertanyaannya juga sama. Pertanyaannya sama kayak apa ya? Ada filsafat kayak gitu sih. Ada. Itu filsafat yang apa gitu saya agak lupa, bisa jadi Matius Jaya sih, saya juga agak lupa itu. Tapi kalau kita bicara dimensi waktu dan ruang, sebenarnya ya tidak sama aja. Dimensi Tuhan di atas yang Maha Kuasa, tapi ingat Tuhan yang di atas dimensinya sudah berbeda. Dimensinya berbeda ini. Dan dia ada di bawah ini. Seperti video ini ya. Tuhan itu di dimensi yang berbeda ini ya. Dimensinya nggak ada sini kan. Nah, dimensi kita di ruang video ini, nah itu bedanya itu. Nah, dimensinya berbeda. Kita gitu aja kok sebenarnya. Tapi banyak pertanyaan bisa menjelaskan ini yang sampai orang itu tidak puas itu gimana. Akhirnya polemik di otak nih ya. Polemik di otak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu pada Kristen ya. Sebenarnya ya agama itu sudah ada sih, benih agama itu ada sih. Kalau dalam konteks Kristen
Itu kita bisa bicarakan secara sensus divinitas. Aslinya konsep teologi yang dikembangkan dari John Calvin dengan bukunya Institutes of Christian Religion ya. Dalam konteks ini ya sebenarnya saya mengacu bahwa keyakinan bahwa semua manusia itu punya naruri, punya sudut pandang mereka tentang Tuhan. Pengertian tentang Tuhan itu sudah ada, pengertian tentang ilahi itu ada. Pengertian Tuhan itu kalau kita punya definisi yang sederhana ya, itu adalah melampaui apa yang kita miliki, melampaui apa yang kita kuasai, melampaui apa yang kita tuhankan, yang kita tuankan. Kenapa kita tuankan? Kita tuhankan karena dia melebihi apa yang kita miliki. Contoh, Tuhan di kantor, bos itu Tuhan bisa. Tuhan bagi seorang kantor A itu Tuhannya mereka. Nah Tuhan kayak gitu. Dan set of religion itu ada kayak gitu. Dimana konsep ini menghasilkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan sejak lahir. Sejak manusia jatuh dalam dosa pun, benih agama itu ada gitu. Sebab dia mengakui adanya Tuhan atau kekuatan yang lebih besar daripadanya. Dan ini sering diaplikasikan dalam berbagai ajaran agama, banyak sekali agama yang mengaplikasikannya, dan banyak sekali baik itu orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama itu ada kok. Memang banyak yang orang tidak mengatakan tidak memiliki ini, tapi sebenarnya ya ada kok, hanya ada. Setiap manusia itu meskipun jatuh dalam dosa, dia punya benih agama, set of religion itu ada. Bahkan orang yang ateis pun yang mengakui fisika lebih tinggi, mengakui kekuatan lebih tinggi, itu ada. Dia mengakui dia itu Tuhan meskipun mereka tidak mengatakan secara langsung. Karena manusia terbatas lah. Kita bicara manusia terbatas, penuh dengan dosa dan banyak sekali hal yang bisa dibilang itu baik lah. Kebenaran itu juga baik. Ini diungkapkan oleh seorang teolog bernama John Calvin dalam bukunya Pasal 33 ayat 1. Kalau saya benar nggak ya? Kita semua memiliki kecenderungan yang bawa untuk mencari Tuhan, untuk menentukan keberadaannya, untuk mencari kebenarannya mengenainya. Kecenderungan kita ini disebut dengan naluri keilahian yang ada dalam setiap manusia. Sebenarnya manusia itu secara umum punya namanya sensus divinitas ini. Soalnya manusia memiliki kecenderungan untuk mencari Tuhan itu ada. Bahkan orang-orang ini ada kok. Contohnya adalah bukti-bukti yang dari ajaran agama, kebuktian di dalam dosa dan lain sebagainya banyak kok. Dan ini konsep yang penting ya, soalnya kenapa? Ini menjadi hal yang baik mengungkapkan bahwa setiap manusia itu punya benih agama meskipun tidak semua orang itu menyukainya ya. Sebab kenapa? Di dalam konsep ini ya, manusia secara alaminya itu punya keinginan untuk bertuhan. Makanya banyak sistem agama karena keinginan mereka itu untuk bertuhan. Banyak sistem filsafat, banyak kepercayaan karena keinginan mereka untuk bertuhan. Banyak sistem-sistem yang memiliki kekuatan yang lebih besar karena keinginan mereka untuk bertuhan. Jadi konteks ini, konsep yang menarik ini ya, yang Kristen sudah menjawab kok sebenarnya. Kenapa banyak agama? Karena keinginan manusia bertuhan meskipun Tuhan itu tidak ada dalam dimensi lain. Itu. Tapi meskipun demikian, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama? Jawabannya, kalau dia menciptakan satu agama, dia harus total mentotalkan dirinya untuk bersistem itu. Padahal dalam Alkitab sendiri dalam Kristen sudah jelas firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dia tidak menciptakan agama, tapi dia memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya kok. Dia sendiri, Tuhan sendiri yang turun ke dunia sebagai manusia, dan dia mau menciptakan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah itu aja. Apakah dia menciptakan agama? Enggak. Dia menciptakan agama baru juga? Enggak kok sebenarnya. Dia tidak menciptakan sistem agama, tidak menciptakan agama, melainkan membawa setiap orang kepadanya untuk percaya padanya supaya dia tidak binasa. Itu aja kok sebenarnya. Kalau dibilang agama Kristen diciptakan dari mana? Ya siapa yang menciptakannya? Ada yang menciptakan ya nggak tahu gitu. Apakah agama itu terbentuknya? Kalau terbentuknya ada di Antioquia pertama kali gereja didirikan. Tapi apakah terbentuknya agama Kristen itu terbentuknya sistem? Nggak ada. Kecuali Alkitab sendiri yang menjadi dasar fondasi agama Kristen. Udah itu aja. Siapa membentuknya? Ya siapa itu Pak? Siapa itu bukannya?
Cara menciptakan agama Kristen bukan Kristus, Pak. Pasti sistemnya ini yang ada dalam di manusia lah. Karena Tuhan sendiri, Tuhan menjadi manusia itu pun tidak menciptakan sistem agama. Uniknya situ loh. Justru yang menciptakan sistem agama adalah manusianya sendiri. Dan yang percaya pada Kristus karena pengaruh Kristus itu sendiri, percaya dari Roh Kudus itu percaya pada Kristus. Makanya kalau ada pertanyaan kayak tadi, pertanyaan ini tidak perlu dipusingkan. Cukup diungkapkan, cukup diketawain, cukup dibicarakan ya tidak dan lain sebagainya. Orang kayak gitu bikin orang pusing kok. Mereka jatuh dalam dosa, kebenaran dosa mereka, konflik mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya mempertanyakan hal itu untuk bikin seneng-seneng aja sih, bikin komen-komen aja sih. Itu kok. Oke, mungkin cukup sekian ya kita video ini, banyak dari panjang kita bicara tentang hal ini. Tapi kalau kalian sudah tahu bahwa agama itu yang benar adalah ini, silakan gitu. Tapi bagi saya nggak bicara agama itu benar enggak. Ya pada Kristus jauh lebih penting. Karena apa? Karena kata agama juga berpolemik juga sih. Tapi yang penting adalah menjadi orang yang pengikut Kristus yang benar-benar sungguh-sungguh, menjadi orang yang percaya pada Kristus, mengimani Alkitab dan sistem yang ada sudah cukup bagi saya. Oke, itu sekian dari video ini ya. Mungkin polemik ini tidak akan pernah berakhir dari kehidupan banyak orang. Ada orang bicara bahasa yang indah tapi banyak cacat logika. Jika mungkin video yang cacat logika juga. Tapi bagi saya kalau kita bicara tentang itu sih bisa bicara tentang baik sih. Itu saja dari saya video ini. Cukup sekian ya, karena video ini juga sudah panjang. Next time kita akan bikin lagi ya. Oke, bye. Kita akan bicara tentang yang lebih sensitif dikit lah ke depannya.